Saya ingin berbagi saja sedikit pengetahuan saya tentang hadis 34 yang matanya berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang melihat kemungkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi. Hinya siapa? Satu orang itu. Setiap kita itu punya beban. Syekh Syukurdawi membahas hadis ini ditujukan kepada setiap kita itu. Biyadihi, bukan biyadihi. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya dia, seorang muslim atau seorang muslim. Fa illam yastati, kalau enggak juga mampu dia dengan lisannya, fa biqalbi, dengan lisannya dia seorang muslim atau dia seorang muslimah. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis ini mengisyaratkan betapa pengikut Islam baginda Muhammad yang dicita-citakan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, itu pengikut yang punya kemampuan, keberanian untuk merubah kemungkaran. Ya. Berarti dia harus tahu hak dan batil. Tahu tidak cukup. Dia punya keberanian. Falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan. Enggak mampu ubah dengan tangan, orang katakan tangan itu kekuasaan, maka ubah dengan lisan, dengan nasihat. Sekarang lisan kan bisa mulut ya, bisa buku, bisa tulisan, bisa medsos, bisa apa lagi, tangan kita WA kan, share, pabilisan. Kalau kekuasaan itu yang punya sesuatu, dia eksekutif, legislatif, yudikatif yang mengikat. Atau kalau dia bukan kekuatan pemerintah, dia kekuatan di lapangan yang dia disegani orang. Begitu dia bicara, orang berhenti. Atau kalau orang melawan, dia pun memang siap menghadapinya. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu juga mengelus dada dengan hati, wa dzalika adhaful iman. Jadi berdoa dengan hatinya, memohon pertolongan Allah untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau orang tidak doa, tangan tidak, lisan tidak, doa tidak, apa dia? Keluar dari golongan beriman. Sudah tidak masuk orang beriman. Jadi umat Muhammad itu adalah satu umat yang punya kepedulian. Bahasa kerennya agent of change, ya, bahasa kerennya ini, agen perubahan, pelaku perubahan. Bukan pengikut dalam al-haq, iya. Tapi begitu ada kebatilan, dia menjadi pelaku perubahan. Itu mentalnya Rasul dan para sahabat. Sehingga mereka disebut menjadi generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini sepanjang zaman. Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Kalian sebaik-baik umat ditampilkan ke tengah ukhrijat linnas, ke tengah kemanusiaan, bukan ditampilkan ke tengah orang beriman, ke tengah kemanusiaan seluruh manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan. Ini udah bersama-sama nih. Ta'muru, karena kuntum bersama-sama nih. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, karena iman kepada Allah. Dan Imam Ghazali
Hujatul Islam pada masanya, orang terbaik membela Islam pada masanya, menyebutkan kalau Islam itu diperas, maka saripati Islam yang menetes itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau seorang muslim di dalam dadanya tidak bergelora amar ma'ruf nahi munkar, ketika melihat kemungkaran tidak bergeledak hatinya, minimal di sini. Kalau tuh ada kelemahan mungkin di lisan dia, minimal di sini bergetar dia melihat kemungkaran itu. Mughirah atau Buya Hamka, kecemburuan dia. Kok nilai Islam dihinakan? Cemburu. Coba orang yang cinta sama istrinya diganggu orang, cinta banget orangnya, istrinya diganggu orang, cemburu. Kira-kira Islam itu lebih kita cintai lagi, ya? Lebih kita cintai lagi. Cemburunya kayak apa itu? Lo ada orang gak cemburu? Yang penting ya makan lancar, ya kerjaan lancar, ya selah. Urusan orang nggak usah diurusin. Nah, ini udah keluar ini keluar dari orbit, tidak patut menjadi watak kita. Gak apa-apa. Amar ma'ruf nahi munkar yang ideal tentu bagi kita. Nah, tiga ini ada di kita. Kita melihat kemungkaran. Pertama yang bergetar apa? Bergetar ini kita kan, perlawanan kita. Kedua, bersiap lisan kita. Tetapi lisan ini kita siapkan nggak boleh serampangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, surat 16 ayat 125. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa itu hikmah kata ulama? Dengan Quran, dengan sunnah, dengan jawaban rasional yang mantap, dalil yang kuat, argumentasi yang meyakinkan, bijak, hikmah. Wal mau'izatil hasanah, kalau pesan-pesan yang baik, wajadilhum billati ahsan, kalau berdebat dengan cara yang lebih baik, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap Islam. Jadi orang yang menghapuskan kemungkaran, menimbulkan kemungkaran lebih besar, apakah kata Ibnu Qayyim? Haram dia memberantas kemungkaran dengan cara yang tidak tepat. Hantam keromu, bom sana bom sini, hancurkan, kemudian difitnah karena umat Islam. Jadi begitu kita akan bergolak di sini kita, tapi terkendali kita pada waktu kita akan apa yang paling pas.